Ya, salam dan salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini kita bertemu melalui pelajaran lewat video ya. Untuk pelajaran berikutnya, itu bab 10 halaman 77 yang berjudul Iman dan Perbuatan. Bagian A, iman adalah dasar. Dasar itu pondasi. Setiap orang memiliki dasar, memiliki alasan untuk melakukan segala sesuatu, ya kan? Ya, seperti itu. Ya, misalnya eh, dimarahi orang tua. Mungkin karena ada penyebabnya. Kenapa dimarahi orang tua? Kan pasti karena ada penyebabnya. Atau mungkin kita menerima hadiah dari seseorang. Mengapa kita menerima hadiah? Pasti karena ada penyebabnya. Atau mengapa seseorang setia dan taat kepada Kristus? Pasti ada penyebabnya. Mungkin karena ia mengimani yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Kemungkinan yang lain, karena ia mempercayai bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Mungkin ini alasan-alasan mengapa ia setia dan taat kepada Kristus. Jadi makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar, dasar itu pondasi untuk melakukan segala sesuatu. Ya, iman dasar kita untuk melakukan segala sesuatu. Contoh, ada beberapa orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakitnya. Semua ini adalah karena imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi iman menjadi dasar dia mendapatkan kesembuhan. Ya, contoh, perempuan yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun dia sakit pendarahan. Kalau nanti kalian baca Alkitab, Markus 5 ayat 21 sampai 43. Di sana 12 tahun keadaan fisiknya sudah lemah. Dia mengikuti Yesus pada saat itu. Yesus didampingi oleh para murid-murid dan diikuti oleh banyak orang sehingga dia tidak punya kesempatan bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika dia sanggup memegang ujung rumbai jubah Yesus aja sampai dia tergeletak. Tapi Yesus sudah merasa ada kuasa keluar dari dalam tubuhnya. Sehingga Yesus berhenti, dia bertanya kepada wanita itu, siapa yang pegang ujung jubah saya? Yesus tahu. Wanita itu pun ketakutan. Tapi karena situasi memaksa dia mengatakan, saya Tuhan dalam keadaan ketakutan. Mengapa kau pegang jubah saya? Dia menjawab, karena aku percaya Tuhan, pegang jubah Tuhan pasti penyakitku sembuh. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Jadi iman dia yang menyelamatkan dia, sembuhlah. Kalau dia mengimani jubah Yesus bisa menyembuhkan, ya terjadi. Demikian juga anak kepala rumah ibadah yang bernama Jairus. Anak itu sudah mati sebenarnya. Tetapi karena dia beriman, Yesus mengatakan kepada Jairus, anakmu tertidur. Lalu Yesus pegang tangan anak itu, hai anak, bangunlah. Kemudian anak itu bangun dan hidup sebagaimana biasanya. Kenapa bisa dihidupkan anak Jairus? Karena iman Jairus. Ya, contoh yang lain. Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dua orang buta ini sudah berteriak-teriak kepada Yesus mengatakan, Tuhan, kasihanilah kami, engkau anak Daud. Tapi Yesus hanya mengatakan, percayakah kalian bisa aku dapat menyembuhkannya atau melakukannya? Mereka jawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu jawab Yesus, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Jadi iman mereka yang membuat mereka selamat. Untuk itu maka Yesus mengatakan, Yesus menginginkan kepada kita agar mengimani apa yang terjadi bagi dirinya. Kedua, hidup dengan iman kepadanya. Ketiga, melakukan segala sesuatu dengan iman tanpa keraguan. Keempat, menyadari bahwa apapun perbuatannya itu sebenarnya adalah wujud dari iman kita. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Itu bagian A ya. Sekarang bagian B. Perbuatan adalah bukti. Bukti ya. Bukti dari iman kita.
Harus kita perbuat. Tidak ada cita-cita atau keinginan yang terus terwujud atau terus instan terjadi. Semua perlu proses. Semua perlu perjuangan. Semua perlu usaha keras, ya. Contoh, perempuan Kanaan. Itu kalau kalian baca firman Tuhan Matius 15 ayat 21 sampai 28. Bagaimana keadaan perempuan Kanaan ini? Anaknya menderita kerasukan setan. Perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan ini adalah orang sebenarnya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Kanaan kan dengan orang Yahudi sebenarnya bermusuhan, ya. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh Yesus ketika perempuan Kanaan ini datang menghadap dia? Mula-mula apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa reaksi Yesus? Yang pertama, Yesus sama sekali tidak menjawabnya ketika perempuan Kanaan mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, datang murid-murid. Katanya sama Yesus, "Yesus, suruhlah ia pergi. Dia kan orang Kanaan, kita orang Yahudi. Menurut tradisi orang Kanaan, orang Yahudi nggak boleh loh berdekatan seperti itu, ya." Lalu kemudian yang ketiga, apa jawab Yesus kepada perempuan Kanaan itu? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dari umat Israelnya, bukan orang Kanaan, kan seperti itu. Lalu apa kata perempuan itu? "Tuhan, tolonglah aku." Gitu ya. Lalu yang keempat, setelah seperti itu jawaban perempuan itu, Tuhan Yesus mau ngetes juga lagi, ya. Apa yang dikatakan? "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi apa jawaban perempuan itu? "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus ingin perempuan itu memiliki iman yang hidup dan kuat. Itu makanya dikatakan seperti itu. Yesus menguji, ya. Yesus ingin perempuan itu memiliki iman yang hidup dan kuat. Yesus ingin melihat bukti dari imannya itu. Makanya perbuatan adalah bukti. Makanya setelah ucapan Yesus itu, maka Yesus mengatakan, setelah Yesus menilai, ya, Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu sesuai dengan yang dia kehendaki." Itu kesembuhan putrinya. Jadi perjuangan dan perbuatan si ibu atau si perempuan Kanaan itu menjadi bukti dari imannya kepada Yesus. Jadi bukti dari iman kita harus kita perlihatkan, harus kita ada buktikan, ya, melalui kehidupan setiap harinya. Itu bagian B. Sekarang kita lihat bagian C. Iman bukan tanpa logika. Apa itu logika? Masuk akal. Iman itu masuk akal juga, ya. Tuhan Yesus mengajarkan apabila meminta kepada Dia harus disertai dengan iman yang teguh dan memerlukan usaha yang serius. Jadi kita meminta kepada Yesus bukan hanya berpangku tangan, harus ada disertai dengan apa? Disertai dengan iman yang teguh dan disertai dengan usaha yang serius. Makanya di Matius 7 ayat 7 dikatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Jadi meminta, mencari, mengetuk adalah usaha keras untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan permintaan. Jadi bukan berpangku tangan, ya. Bukan berpangku tangan, itu logikanya. Meminta, mencari, mengetuk, itu usaha keras untuk mendapatkan jawabannya. Jadi Allah tidak pernah memberi batu kepada orang yang lapar. Allah tidak pernah merancang kejahatan atau kegagalan. Apapun dalam hidup ini merupakan bagian dari proses untuk tetap hidup dekat dengan Allah, ya. Jadi mintalah dengan iman. Allah akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Itu sebabnya dalam Matius 7 ayat 1 dikatakan, "Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Itu firman ini adalah sesuatu yang logika, sesuatu yang logis. Kan begitu? Yang jahat aja
bisa memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Allah Bapa, itu logika kan? Jadi iman itu juga logika ya. Iman masuk akal. Oke? Nah, jadi kita lanjut lagi bagian D. Mati atau kosong. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Itu jelas dalam Yakobus 2 ayat 17 ya. Jadi dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah ia menyelamatkan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yang jelasnya tidak. Iman dan perbuatan satu paket, ya, yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Iman dan perbuatan tadi satu paket, tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Apa yang diimani harus dilakukan, dan apa yang dilakukan harus berdasarkan iman. Itu ya. Apa yang kita lakukan berdasarkan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, sama seperti orang yang membangun rumah mewah tanpa pondasi yang kuat, rumah itu akan roboh. Sia-sialah semua kemewahannya. Sia-sialah semua usahanya. Ya, sama dengan perbuatan yang dilakukan tidak disertai dengan iman, itu semua sia-sia. Jadi, perbuatan kita harus disertai dengan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman bukan hanya teori, tapi iman harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iman dan perbuatan harus saling berkaitan, harus diperlihatkan. Kalau saya mengatakan saya orang beriman, harus saya perlihatkan. Ciri-ciri orang beriman, iya, bersyukur kepada Tuhan, berdoa, memuliakan Tuhan, berbicara yang sopan, ya sifatnya yang bagus, taat kepada orang tua, menghargai waktu, kan seperti itu, disiplin waktu, ya, rendah hati, sopan santun, jujur, ini buah daripada iman. Apalagi seperti kalian kelas 8. Ya banyak di antara kalian yang tidak mau tahu ya. Makanya apa yang kita perbuat itu buah dari iman. Kelihatan dari perbuatan kalian, iman kalian sejauh mana. Jadi untuk itu, mari kita membenahi diri pada saat ini bahwa iman dan perbuatan sejalan. Apa yang kita perbuat itu adalah buah dari iman. Makanya bisa ibu nilai ya. Contoh kelas 8 sekarang, asal diajak ikut Zoom. Yang ikut sedikit, ini buah daripada imannya. Ya, dari antara 30 sekian, yang ikut 8, 10. Makanya kalau Zoom ibu berpikir, kalau kelas 9 diajak ikut Zoom, itu rata-rata ikut semua. Kenapa kelas 8 berbeda dengan kelas 9? Nah ini sudah kelihatan buah dari imannya. Jadi mulai saat ini mari kita koreksi diri, iman kita itu bagaimana? Ya kelihatan dari sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih, untuk minggu depan akan kita lanjut lagi.